Oh iya, yang bikin akun atau mungkin udah ada akun GitLab itu bisa taruh username atau email ya di WA juga boleh deh. Langsung dikirim ke WA aja akunnya. Bukan akunnya, username atau email. Gimana? Aman kan, Mbak? Kalau bingung bilang aja, Mbak. Gak usah sungkan. Bisa lihat kan di kontrol panelnya. Masih belum keinstall, Mas. Coba searching dulu biar kelihatan. Kenapa, Mas? Share screen. Oh iya. Coba Mbak searching, Mbak. Tahu caranya share screen, Mbak? Apa mau limit beri? Kak kan ya? Iya, aku Mas nggak tahu aku caranya. Oh iya. Saya main bukan di mic-nya ini. Yang bawah sendiri ada gambar layar terus tengahnya panah atas present now itu. Aku Itu ikut sama. Zoom-nya pakai HP, nggak pakai laptop. Oh, pakai HP. Coba ya. Gak bisa join lewat laptop, Mbak? Bentar, Mas. Cuma join lewat laptop aja. Atau gini wis tak searching wis coba. Nah, ini sampean buka ya Windows-nya. Windows terus di search aja kontrol ya. Ini terus ada di atasnya kontrol panel ini. Kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Panel kontrol kayaknya kebalik. Oke, lupa. Nah, terus di sini ada program. Ini program sampean buka. Program and feature ini juga sampean buka. Nah, ini bisa sampean cari git-nya sampean atau search di sini kayak bisa deh. Git. Nah, kalau udah keinstall, harusnya di sini udah ada git-nya. Ada nggak, Mbak? Mic-nya yang di HP dimatikan, Mbak Aninda. Ini ada yang tanya di grup WA, Mas Rian. Ada Mas iya. kontrol panel yang gitu itu. Oh, ada. Ya udah berarti udah keinstall. Tapi pas tak Saya cari deh, mungkin Command Prompt kok nggak ada ya? coba di close dulu CMD-nya.
Biasanya CMD itu kalau ada yang baru, itu dia perlu di restart dulu sih CMD-nya. Oh iya, untuk itu sampean pilih VS Code aja nggak apa-apa mas. Itu Vim itu eh ya nggak apa-apa sih sebenarnya Vim juga. Soalnya itu bakalan nggak terlalu ngaruh sih nantinya. Siap mas. Oke mas Arizal. uh ada nggak Mbak Anunda? Sudah mas, sudah keinstal. Udah keluar ya Git versinya. Sudah. Iya. Jadi CMD-nya perlu di restart dulu. Biar gak anu ya. Nge-lag. Gimana udah semua kah ini? Atau ada yang belum? Halo? Udah semua ya? Apa ada yang Mas belum? mau tanya ini Iya. untuk yang menu installer, kita tak share screen aja ya. Iya sama saya sih nggak apa-apa. Oh sebentar salah mas. Stop sharing. Oke. Installer screen aja. Sedikit besar ya. Iya. Yang ini Next mas, aja nggak apa. di next aja. Oh, oke. Sedikit di set. Oh Itu ini apa tinggal itu? di next. The comment line and also third party software. Itu nggak apa-apa mas, third party. Biasanya kadang butuh itu. Jadi pakai OpenSSD saya. Iya. Next aja. Dulu. Open SSL juga butuh. Windows style commit Unix landing. Ya yang atas sendiri aja bener-bener. Yang bawah aja mas. Kayak ini. Windows. Ini terminal keluar. Ya yang bawah. Ya default. Langsung aja next. Nggak apa itu. Nggak apa-apa next aja. Nggak usah itu mas. Langsung di-install ya. Bisa. Terima kasih mas. Oke mas.
Mas mau tanya, itu kan punya aku wis keinstall Ya. sama Mas Yo. Terus tak buka itu install ulang lagi ya? Duh, ngapain dibuka? Nggak usah dibuka, Iya. Mbak. Nah. Nggak usah dibuka, Mbak. Nanti soalnya kita mainnya langsung di terminalnya. Mungkin sampean buka installernya lagi. Harusnya kalau buka kitnya nggak langsung install lagi sih. Jadi dia langsung ada git bash. Itu git bash itu juga terminal. Sama kayak CMD. Terus ada GUI sama CMD ini. Di CMD juga ya CMD itu. Kalau GUI ini aku lupa sih GUI buat apa. Oh, dia buat ini. Fiturnya sama kayak ini apa namanya? Create repo sama open sama clone sih. Tapi itu nanti gak bakal kepake. Soalnya kita langsung buka di GitLab-nya aja. Jangan lupa daftar ya kalau udah daftar GitLab nanti username-nya taruh di grup. Loh, kok tak tutup GitLab? GitLab. Pengen lihat username-nya tadi dari daftar juga bisa. Atau dari sini. Tak kirim ke grup ya. Aku searching nggak sih? There's nothing correct. Nah itu di grup ya. Samain kalian dicek username-nya kalau udah daftar. Itu kalimat. Gimana Rek? Udah Rek? Belum ada yang ngirim username ini. Dikirim guys. Saya tak ngirim dulu, wis. Oke. Iya, kok ikut ono sing ngawali. Iya. Kamu kirim Mas. Aku nanti soalnya berhubungan sama tugasnya habis ini. Jadi tak kasih tugas lagi.
Saya ada. Ini bisa tiga laptop lah. Iya teh mas. Tinggal kali nama teman kita. Kita. What the fuck? Arisa. Container. Oke, mantap. Iki kita udah install semua. Apakah sudah semua? Yang belum ngomong rek. Kayaknya sudah ini. Yang Erni katanya ini Sudah, tadi izin masih mau pulang. Terus yang Mas Reza ini saya suruh record tadi. Karena di saya penuh. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Kalau gitu. Nanti tak invite. Oke. Oh, aku harus share screen ya. Screen. Kelihatan ya biasanya. Nah, jadi tahap awal mau use apa namanya buat Git itu kalian tuh harus ini nyeting global setup dulu. Apa namanya config lah intinya. Config buat apa sih config itu? Dia biar kita setiap mau ngakses Git ini dia itu tahu akun mana sih yang kalian pakai. Nah itu setelah kalian apa ya? Mungkin di Git-nya bisa dibuka ya. Di sini GitLab-nya. Itu tadi yang udah ngirim username itu nanti bakal keluar di sini ya. Apa namanya? Contoh repo-nya. Ini namanya repository. Nah, ini namanya Job.Learn. Itu bisa dibuka. Nanti bakal keluar kayak gini. Ini kalian copy aja. Soalnya biasanya kalau udah login akun kalian ini tinggal di copy. Kebetulan aku udah selesai yo. Config all. Config. Oh, kasih.
lupa sebentar. Sorry. Salah. Islur. Nah, kalau kalian udah nyeting config ya, itu kalian cek di git config strip list, itu harusnya di bawah sendiri ini kalian udah ada username sama emailnya ya. Jadi nyetingnya sekali doang kok selama laptop kalian nggak pindah ya, nggak ganti atau gimana. Setiap satu laptop nyetingnya sekali doang. Ini tinggal di copy. Kalau udah, jadi itu tadi ku buat nyeting config ya. Ini dipakai cuma awal doang. Nah, terus gimana sih caranya kita buat kita ngupload file, terus di git kan itu juga ada istilah push, pull, ada istilah merge, ada istilah replace dan lain-lain. Nah, ini bakalan tak contohin ya. Jadi di sini di Job Nation ini aku bakalan nyoba nge-push mungkin file ini yo. Ya pun. Mungkin file ini yo sing mek Navarto ini. Ya kan? Ini coba tak push. Nah, gimana sih caranya? Aku tak buka ini yo, buka terminal di sini aja yo. Nah, kalau kalian pengen ngupload filenya, pastikan kalian itu masuk ke folder yang diinginkan dulu ya. Misal ini tuh aku kan ada di learn belajar ya. Itu bisa dipakai cmd, pakai komen cmd gini. Oh, ada. Nggak bisa. Aku agak lupa ya caranya pindah drive. Nah, pindah drive. Tapi tak coba contohi paling gampang aja. Nah, ketika kalian udah milih folder yang mau diupload. Misal aku mau ngupload ini kan belajar nih. Ngupload file ini, folder ini. Nah, itu kalian tinggal klik aja di URL-nya ini, kotaan ini, kan nanti bakalan muncul intinya path-nya lah, path filenya. Nah, itu kalian ganti aja jadi cmd, terus di enter. Nah, ini bakalan buka terminal langsung. Atau kalau kalian pakai VS Code, pakai terminal VS Code juga bisa. Ini shortcutnya itu Ctrl J. Nanti dia bakalan muncul terminal. Nah, ini aku biasanya pakai Git Bash defaultnya kalau di VS Code. Tapi ini bisa kalian ganti-ganti sendiri ya. Kalau misal sama mau nambahin ya, ini ada CMD, ada PowerShell juga, JavaScript debug terminal ini semua terminal semua. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini kalau kalian lihat kan ternyata sama. Learn belajar sama Learn belajar. Nah, sebelum kalian mau ngupload, ya kan, mau ngupload file yang pengen kalian upload, ini kalau kalian misal mau ngeran komen git di sini tuh ya bisa sih sebenarnya. Cuman ketika kalian mau nge-push atau nge-pull, misal tak contohin push itu ya. Nah, ini bakalan keluar notif not a git repository, ya kan? Kenapa kok not a git repository? Karena dia itu belum keidentifikasi kan. Dia itu punya repository atau enggak. Nah, caranya
kalian run dulu git init. Init udah tahu sendirilah, git init ini dia itu inisialisasi lah kalau bisa dibilang. Inisialisasi kan kayak apa namanya, pengawalan lah ininya, buat pengawalan. Nah ini kalian run git init dulu. Nah di VS Code ini biasanya di sini udah ada, ya kan? Kalian mau commit, kalian push, kalian remote, di sini udah ada. Tapi kita nggak bakal pakai itu. Kenapa? Soalnya mudah banget nanti. Jadi kita belajar yang basic dulu aja. Udah git init, terus kalian lihat di folder. Setiap kalian git init, itu pasti dia bakalan bikin folder .git. Dan ini disembunyikan ya, di hide. Kalau pengen lihat ya kalian setting dulu di view. Hidden itemnya ini kalian centang agar bisa kelihatan. Nah ini .git ini dia itu ya file-file bawaan git lah intinya. Ini jangan kalian ubah. Ya, jangan kalian ubah. Jangan kalian ubah. Ini pokoknya bawaan git. Nah, kalau udah di git init, terus gimana sih caranya kita biar bisa terkoneksi sama Job Nation Learn ini? Nah, itu di bawah ini sebenarnya udah ada contohnya sih. Ya kan? Nah, ini ada git init, initial branchment, dan lain-lain lah ini. Nah, terus kalian copy aja git remote add ini boleh banget. Ya kan? Tapi ini jadi gampang sih. Tapi gak ada branch-nya, yes gak apa-apa. Atau bisa kalian klik clone ini. Kalau di GitLab, git clone ini ada linknya. Nah, ini linknya ini yang GitLab. Ini jobnation.git ini. Itu sama kayak ini. Jadi kalian copy, aku biasanya copy dari sini sih. Copy dari sini, tak copy. Nah, terus tak buka CMD-nya ya. Git remote add linknya toh. Kan gini kan harusnya. Sorry. Git remote add. Oh ya. Remote-nya jadi gini. Git remote add dia kan artinya kan ya nambahkan remote baru. Nah, itu kalian namai dulu remote-nya apa. Nah, biasanya orang-orang pakai core-nya itu ya origin ini. Jadi kalian namai dulu origin, terus linknya apa, link gitnya. Terus kalian enter. Nah, ini kan udah bisa. Kalau nggak ada apa-apa ini udah bisa. Nah, caranya kalian ngecek remote ini udah ada apa enggak itu. Kalian bisa pakai git remote main v. Nah, ini keluar semua ini. Nah, ini keluar semua remote-nya. Ya kan? Lah, ini nama remote-nya origin, terus linknya apa. Nah, remote ini, yang namanya remote ini tuh bisa banyak banget. Biasanya kalau banyak banget itu dipakai buat ini ya, ngeremote antara git, terus bisa juga nge-push antar apa namanya cloud SSH itu juga bisa. Jadi banyak banget sih fungsinya. Jadi remote atau gitnya beda itu juga bisa. Repo-nya beda juga bisa. Nah, kalau udah gini, kalian ini udah bisa ngakses repository yang ada di sini. Repository yang ada di sini dengan remote namanya origin. Nah, kalau udah gini, ya kan, kalian buka lagi, oh ya CMD bener ya. Kalau udah gini, terus gimana sih caranya kalian mau, tak contohin nge-push dulu ya. Pengen nge-push nih. Nah, ini git status dulu. Git status itu buat apa sih? Git status itu buat ngecek status kita, status gitnya lah intinya, status gitnya. Kalau kalian lihat di sini tuh ada file yang belum ke commit. Terus ini kalau kalian udah commit, udah ada commitan, biasanya itu ada total commitannya berapa.
Nah, terus ada yang udah ke-add berapa. Nah, sebenarnya di sini nih ada untracked file kan. Nah, ini itu udah ada sugesnya. Use git add terus file kan. To include in what will be commit. Jadi kalau mau nge-commit, kita harus nambahin file yang mau di-commit dulu. Caranya git add inde. Oh, ini inde yo. Sorry, tak ganti ini sih. Tak ganti. Tidak benar. Jadi index. Nah, git status. Nah, ini pakai git add index.html. Nah, ini kalau misal filenya cuma satu ya. Filenya cuma satu sih gampang lah ya ini git add index. Tapi kalau filenya banyak, misalnya kayak tadi punyanya siapa tadi? Aninda kalau nggak salah itu kan ada yang CSS-nya dipisah, gambarnya dipisah, CSS-nya dipisah. Nah, itu kan kayak masa harus git add kan lama. Nah, kalau mau nge-add semua itu bisa pakai dot atau titik doang. Titik doang ini bisa banget. Tinggal di enter. Cetak dulu. Kok kayak saya di clear? Status. Nah, kalau udah di add, biasanya dia itu bakalan ganti hijau. Ya kan? Nah, ini juga langsung ada ketika kita git status kan langsung udah ganti hijau. Nah, ini udah ada sugesnya juga, tapi sugesnya di sini itu buat nge-remove. Jadi buat misal aku salah nih, mau nge-add-nya keliru nih. Nah, itu bisa banget kalian remove pakai git gadget index.html. Begini. Nah, terus tak git status lagi. Nah, dia balik lagi ke untracked file. Nah, karena kita mau nge-push ini, kita add dulu ya. Terus git status, nah udah hijau. Nah, setelah hijau ini, kan urutannya kita kalau mau nge-push kan kita tambahin dulu file yang mau di-push ya kan. Atau bisa dibilang itu kayak nge-lock file yang mau di-push ya kan. Mau di-upload pakai git add ini. Nah, terus kita nge-locknya itu pakai commit namanya. Nah, git commit ini buat apa sih? Biasanya git commit ini buat kayak yang nge-lock file itu tadi buat jadi satu kali upload lah, intinya kayak satu kali upload. Nah, ditambah lagi sama keterangannya. Jadi kita kalau misal mau nge-track nih, waduh kok garapanku hilang, misal ya. Garapanku hilang iki opo iki ya. Nah, kita bisa nge-track tuh dari komitan-komitan kan itu kan pasti ada keterangannya sama autornya siapa yang bikin. Nah, itu bisa ke tracking banget. Nah, nanti kita contohin aja nge-trackingnya. Terus kita commit, caranya itu git commit main m ini buat message-nya, ya kan? Message-nya misal tak pakai ini inisialisasi dulu ya. Inisialisasi. Udah gini, tes. Nah, ini udah ada gini ya. Master commit, root commit ini. Nah, ini ada 47D542524 ini ID-nya atau kode sih lebih tepatnya. Nah, terus kalau kita git status lagi, file tadi udah hilang dari peradaban dari status entah antara untracked atau committed file. Nah, itu udah just to be commit ini. Nah, ini udah tak commit ya. Kalau udah di commit, tinggal kita push. Nah, ini kalau mau kita push, biasanya itu kata git push menu origin ya. Git push menu ini biasanya aku agak lupa sih menu buat apa, tapi biasanya kayak pakai menu sih. Terus nama remote-nya ya, jangan lupa origin ini nama remote-nya yang tadi udah kita tambahin di atas ya. Nama remote-nya, terus nama branch-nya.
Nah, branch ini biasanya branch ini buat intinya per orang itu biasanya kalau standarnya ya, per orang itu dia punya brand sendiri. Ya, atau kalau enggak itu per fitur yang dikerjakan itu dia punya brand sendiri. Gunanya buat apa sih? Gunanya buat biar memisahkan, biar enggak konflik lah intinya. Eh, satu orang ini dengan orang lain sama biar bisa buat yang tadi aku sempat bilang itu versioning apps. Nah, itu udah bisa banget pakai Friends. Nah, ini karena kita mau nge-push ke master, kita push master. Nah, ini harusnya error sih. Tunggu bentar. Agak nge-lag guys ya. Enggak jalan-jalannya. Oh, bisa ternyata. Sorry. Oh ya wis lek ngono. Oh, soalnya belum tak apa namanya? Protect. Nah, kalau di reload dikit ini udah keluar. Oh ya, sorry. Ini kan nama brand saya ya. Karena kita tadi ini loh ada keterangannya on branch master. Nah, kita pushnya ke master. Biasanya ngepush ke branch lain pun juga bisa, tapi kemungkinannya apa ya, error atau konflik itu lebih tinggi. Jadi biasanya itu ngepushnya ke branch yang ya branch kita ini, ya kan. Tapi tak setting dulu buat branch master ini biar nggak ada yang ngepush. Sorry. Allow to merge no one. Nah, wis. Gitu ya caranya ngepush ya. Kurang lebih. Nah, terus masih panjang dia ada clone. Nah, terus kita mungkin belajar clone juga. Gimana sih kalau kita memposisikan kayak aku ini program baru di tim ini, di repo ini, ya kan? Udah ada file yang sama. Nah, terus kita ngambil filenya gimana? Nah, itu bisa pakai clone. Nah, itu kalian ini ya, ada tombol clone di sini. Kalian klik aja, terus kalian copy seperti biasalah, copy. Nah, terus di belajar ini, tak bikin folder baru ya. Di sini aja, CMD. Nah, kita buka CMD ya, kayak biasa. Buka CMD. Nah, ini kalian tulis saja git clone. Terus linknya, set. Langsung keluar. Nah, dia bakalan bikin folder sesuai dengan nama repositorinya. Kalau kalian lihat foldernya ini, ada Job Nation Learn. Ya. Sampai sini paham atau ada yang ketinggalan? Kalau ada yang mau ditanyakan atau ketinggalan, bilang aja, Rek. Kata yo, aman yo. Mana, aman. Ya udah. Nah, terus di Job Nation Learn ini, nah, di Job Nation Learn ini, bedanya kita bikin folder baru dari awal yo. Bikin file baru dari awal sama clone. Kalau clone ini, dia udah tersiapkan semua sih. Dari initnya udah kesiap, filenya juga udah ke clone. Nah, kalau kita mau ke sini ya, misal cd Job Nation Learn. Nah, ini kalau kita lihat git remote min-v, itu dia udah ada. Nah, ini udah tadi tak bilangin ya, defaultnya itu pakai name remote-nya itu origin. Nah, ini udah ada. Jadi kita nggak perlu nyeting init lagi tuh, init terus remote add dan lain-lain tuh nggak perlu, dan kalau kita nge-clone. Nah, gitu Rek ya.
tapi tak buka dulu. Sorry. Maintainer. Oh, mungkin ini gak usah ini. Oke, gini. Nah, terus bakalan ku ajarin lagi caranya kita pindah branch ya, atau bikin branch baru. Sebenarnya di GitLab ini, kita ini juga bisa banget bikin branch langsung dari sini. Ya kan? Oh, ini loh, bikin branch. New branch, ini bisa banget. Cuma nanti jadi gampang kan namanya. Tapi kita belajar yang manual dulu. Nah, ini cara bikin branch baru itu gimana sih? Ini kan kalau kita git status, kita berada di branch master ya. Ya kan? Nah, kita itu pastikan kita berada branch yang mau branch baru ini filenya seperti apa sih. Nah, kita pastikan dulu kita udah ada di branch yang benar. Nah, ini kita biasanya kalau mau bikin branch baru, kita pull dulu git pull origin master, kita pull dulu. Tapi karena ini fileku ini harusnya up to date, nah kan up to date, jadi dia bakalan already up to date, ya kan. Tapi aku biasanya nggak pakai pull biasa sih, aku biasanya pakai git pull replace origin master. Nah, ini ada sedikit perbedaan sih antara pull sama pull replace, tapi kayak waktunya nggak nutut. Jadi mungkin next saja kita jelasin. Nah, terus itu ya tadi caranya pull ya, ada git pull biasa, replace juga bisa, atau git pull doang. Tapi kalau git pull doang ini dia bakalan ngepull di branch saat ini, branch master kan, karena kalau git pull doang gini juga bisa, tapi bakalan already up to date sih. Jangan sama kan already up to date. Udah gitu. Nah, terus caranya pindah branch gimana sih? Biasanya pakai git checkout. Misal mau branch Rian gitu ya. Nah, kalau gini doang harusnya error, ya kan? Bener kan error kan? Nah, kenapa kok error? Karena branch Rian tadi ini kalau kita cek di git itu nggak ada. Nah, caranya biar kita bikin baru itu kita git checkout main b origin Rian, ya kan. Jangan lupa ya originnya nggak usah di main b Rian. Nah, ini kita langsung pindah git checkout main b Rian. Main b ini kayak bikin branch baru lah. Nah, ini kalau kita git status, ini udah ada keterangannya ya, on branch Rian. Nah, ini udah pindah. Nah, kalau kita refresh di sini, itu belum ada harusnya. Kenapa kok belum ada? Soalnya belum kita push. Jadi kita push dulu, git push menu origin Rian. Git status. Nah, ini kalau kita refresh, nah, branch-nya udah nambah Rian. Dan kalau kita lihat di branch Rian, isinya sama kayak master karena kita tadi copy dari master. Nah, komitan ini bisa kita lihat, ini komitan terakhir ya, inisialisasi. Ini bisa kita lihat file-file yang diubah ya kan. Ini kalau hijau ini baru berarti, kalau kuning berarti hasil editan, kalau merah itu biasanya dihapus. Atau bisa kalian lihat di commit ini sama kalian klik ya commit sini, atau ada di, biasanya ada di code kayaknya deh. Oh ya, ada di code commits. Nah, ini yang kataku tadi buat lihat semua komitan. Itu bisa lihat di sini, atau di CMD itu bisa juga git log. Nah, ini ada inisialisasi, autornya siapa,
tanggal berapa, ID-nya pun ada, ya kan. Nah, gitu. Udah ya, git pull udah kayak tadi ya. Git push. Nah, ada waktu 6 menit kayak cukup ini buat nyoba konflik, ya kan. Pertama ini kan yang job nation learn nih. Nah, ini yang belajar. Yang belajar kita cek out dulu. Kerian. Oh, ini nggak ada. Kayak butuh refresh restart dulu. Benar. Tak pindah dulu. Git check out Rian. Kok ditenu ya? Agak detect. Gak apa-apa deh. Nanti tak ngebul dari Rian. Nah, ini dari job national hasil clone-nya tadi. Nah, terus kita coba buka yang job nation tadi. Nggak usah kayak gini, ding. Good. Nah, code-nya ini kita coba. Oh, tapi gak iso ya di sini ya. Oh, nggak apa-apa, ding, iso. Tak buka dulu. Tak buka dulu. Protected branch-nya. Oke, gini. Nah, yang di job national ini misal aku mau ganti title-nya ya, tak ganti Rian. Ya kan? Yang di job national. Terus di indeks yang di pertama tadi, yang belajar tadi, tak ganti juga gitu ya. Nah, ini harusnya dua-dua ini tak coba benerin di tadi. Nah, kita coba yang job nation yang belajar ini tak push ya. Git status ya kan berubah. Kita add dulu. Terus kita commit ubah title. Nah, udah hilang, udah commit, tinggal kita git push. Nah, terus yang ini yang tadi git status ya. Aku juga commit juga nih, git add, git commit, min ubah title juga. Nah, karena tadi seperti yang kalian lihat yo, ini kan di line yang sama, di tempat yang sama, itu ngubah, ya kan? Nanti kalau misal kita mau ngabuin semua itu tadi, harusnya dia bakal bingung mana yang mau dipakai, ya kan? Status git kita pull ya dari master git pull, misal kita pull replace origin master gitu ya. Kita pull dari master, set. Dia pasti ketika ngepull ini nanti ada konflik. Nah, ini ada kuning-kuning ini. Nah, konflik content merge conflict in index.html, ya kan? Karena dia ngubah di tempat yang sama. Nah, cara benerinnya itu kalau kalian pakai VS Code
itu enak, gampang banget. Kita langsung kelihatan ya kan. Kalian pencet di sini, itu langsung kelihatan file yang konflik yang mana. Contohnya kayak indeks ini. Ya kan. Kalau pas dibuka, nah ini udah kelihatan ini yang konflik yang mana. Kalau kalian lihat itu di sini ada hijau sama biru ini. Tinggal di scroll aja nanti, misal ini kan di sini. Nah, yang konflik itu ada di sini. Jadi dia itu diubah di line yang sama, akhirnya bingung mau pakai yang mana gitnya ini. Nah, caranya benerinnya ya kalian harus benerin sendiri ya kan, code yang kalian bikin ini. Nah, nanti kalau misal konflik antara, pasti kan itu kan komitannya punya teman kalian lah, punya tim kalian lah, satu tim kalian. Nah, itu kalian rundingan lah intinya buat mau setuju mau pakai yang mana. Ya kan? Antara pakai yang pertama, pakai yang kedua atau pakai dua-duanya. Nah, ini di sini nih di atasnya ini ada tulisan, langsung tulisannya autonya lah, gampang banget kalau CMD. Ada accept current change ini yang hijau ini ya kan, incoming change yang biru, but change ini yang dua-duanya, compare change ini ya nanti langsung nge-compare sih, kayak benerin otomatis itu. Ini kok otomatis manual ding, kalian benerin manual. Nah, misal kita mau bikin yang biru nih, yang Rian ya, berarti tinggal accept incoming change saja. Nah, kalau misal kita mau di notepad atau gimana, nah itu kalian benerin sendiri malian. Nah, kalau udah dibenerin ini ya, kalian git status dulu ya. Pastikan setiap apa-apa itu git status dulu buat ngecek status kita ada di mana, aku biasa gitu. Nah, ini ada file yang belum selesai ya, yang konflik tadi. Tinggal kita git add ya kan. Set. Nah, ini gak usah di commit. Ini gak usah di commit. Kalau kita git status, ini kita tinggal you are currently rebasing branch ya. All conflict fixed ya kan. Udah dibenerin. Kalau udah tinggal run git rebase continue. Git rebase strip continue. Nah, ini kalian tinggal pencet T2 key. Nah, ini dia ini Vim atau apa ya, nggak salah visual apa gitu loh, aku lupa. Pokoknya intinya editor yang kayak di ini sih, kayak di Linux lah, editor di terminal. Nah, kalau udah gini, nah ini ada tulisan successful rebase and update. Git status udah selesai, kita push. Nah, kalau kita lihat di ini komitan, nah di master ini cuma ada ubah title kan, tapi yang terakhir tadi yang di Rian itu bakalan ada dua, ubah title dan ubah title juga gitu rek. Cara nge-push, nge-pull, ganti branch, bikin branch ya kan, terus sama benerin konflik. Dari sini ada yang ditanyakan rek? Halo, ada yang ditanyakan? Anu sih mas, agak bingung. Bingungnya di mana mas? Anu sih mas, mungkin kan apa ya, terlalu banyak proses apa. Tapi nanti kata Mas April Iya kan sih, bakal terlalu diupload proses. di YouTube toh. Oh ya, Ya nanti mungkin saya lihat lagi aja dari YouTube. Mungkin gitu aja sih mas. oke mas. Iya sih, kurang lebih kayak gitu sih intinya. Git push kalau catakannya lah dorong ya. Berarti itu kayak ngupload, kalau pull itu kita ngambil dari git ya kan.
terus ada konflik dan lain-lain itu tadi. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari audiens lain, teman-teman yang lain. Saya ada sih. Apa tuh Kakak Sapril? Caranya mundur versi gimana? Mundur versi ini gimana Kakak Sapril? Apa Misal mundur misal komitmen kah? kan udah di commit nih. Udah di commit. Kan hitungannya udah yang terbaru kan. Terus kalau Iya. mau ambil kerjaan yang lama gimana? Wah, itu ribet sih. Cuman kalau belum di-push ya kan. Kalau belum di-push itu masih ada kemungkinan kita nge-rollback-nya mudah. Tapi kayak itu pertanyaan yang sangat expert sekali ya. Kayak teman-teman semoga aja bisa nurusin. Nah, caranya nge-rollback, misal kita tadi kan ngecekkan git log ya. Nah, git log ini dia itu buat kita run di ini aja deh. Di CMD yang di sini. Git log. Nah, itu dia itu buat nampilin log yang ada di GitLab, ya kan? Logan commit ya, atau history commit yang ada di GitLab. Tapi kalau git reflog, nah ini kita ini buat nampilin history log yang ada di lokal kita. Nah, terus gimana sih caranya kita mau ngembaliin kerjaan kita yang tadi? Nah, ini kalau kalian baca ya, ini ada pull request, terus ada commit, terus ada gimana. Nah, ini kan misal contohnya aku udah nge-commit nih tadi ya, terus nge-pull, terus di pull-pullan ini, ya kan, karena tadi konflik, akhirnya file yang tak benerin ini sebenarnya masih salah, ya kan. Nah, itu kita tinggal copy aja, ini ada ID-nya kan. Kita copy ID-nya, git reflog dulu ya, kita cek historinya, kita copy ID-nya, terus tinggal kita reset aja, git reset strip hard, terus code-nya. Nah, ini ada dua tipe, hard sama soft. Kalau hard sendiri itu dia langsung balikin setelah ke commit, ya kan. Kalau soft itu sebelum ke commit, gitu. Nah, setelah kita kodenya ini ya, DF3945F. Nah, kita bakalan kembali ke git reflog. Kita bakalan ada tulisan reset moving to df bla bla bla. Nah, kalau kita git log, ini git tadi ya, ubah title yang hasil ngepull tadi itu udah nggak ada. Kalau kita git status juga, itu ada 1 dan 2 different commit each. Nah, kenapa kok gini? Ada dua yang perlu di-pull, 2 commit yang perlu di-pull, dan 1 commit yang perlu di-push. Soalnya tadi udah tak push, ya kan? Nah, terus gimana tuh lanjut ke push? Kita tinggal push paksa aja. Jadi push paksa itu juga bisa tinggal git push menu, kan tadi kan tutorialnya menu origin, terus branch-nya kan, Rian gitu ya. Nah, ini kita tinggal tambahin main-f. Main-f ini namanya force. Force kalau diartikan itu dipaksa. Nah, kalau kita lihat di git, hasilnya kita push ke Rian tadi ya. Komitannya harusnya hilang. Nah, hilang ya. Jadi gitu Kakak Safril, caranya kita rollback komitan yang udah terlanjur gitu. Oke, terima kasih. Paham Arek? Jadi pusing Arek April. Gimana Rek? Adakah pertanyaan? Halo. Kayaknya nggak ada ya.
Ya udah rek, jadi kayak materinya sampai di sini. Terus untuk tugasnya kalian pakai yang ini, Job Nation Learn ini. Kalian bikin branch baru ya, bikin branch baru dengan nama kalian, ya kan? Bikin branch baru, terus tugas yang kalkulator ini kalian push di branch itu. Udah tugasnya itu aja, kayak gampang sih itu. Insya Allah gampang. Karena cuma butuh bikin branch baru terus push, ya kan? Itu. Terus untuk deadline-nya kayaknya hari Jumat bisa sih ini. Gitu ya, Rek ya. Apa ada pertanyaan, Rek? Yang mau di-push apa? Tugas kalkulator itu ya? Tugas kalkulatornya. Ya. Oh iya, Kakak Safril khusus banget untuk Kakak Safril ini kayaknya kalkulatornya dipercantik, Kak ya. Belum di-push. Siap. Pakai tailwind. Nah, nggak apa-apa. Masih yo materi ini bootstrap. Ya wis gitu, Rek. Ada pertanyaan, Rek, sebelum kita menutup sesi kali ini. Soalnya waktunya udah over 10 menit ini. Gimana? Sebelum sesat di jalan. Aku tersesat. Aman Mas, aman. Nanti paling tak rewind YouTube lah. Soalnya kan banyak penjelasannya tadi. Iya sih, banyak sih sebenarnya. Karena tadi yo ngejar waktu juga sebenarnya. Oke, Rek, kalau gitu terima kasih, Rek, yo waktunya. Aku kembaliin lagi ke April. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang bikin bingung ya. Terima kasih. Aku kembali ke April. Oke. Terima kasih Mas Rian atas waktunya dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Itu tadi ya untuk deadline pengerjaan tugasnya di hari Jumat. Di push tugas yang kalkulator tadi kemarin di push di GitLab. Buat branch baru dengan nama kalian masing-masing di GitLab, nanti diupload di sana. Oke, untuk pengerjaan deadline hari Jumat. Mungkin itu sih. Untuk materi minggu depan, maksud saya Jumat itu sudah mulai masuk ke intinya ini Laravel, sudah masuk ke Laravel. Ya mungkin itu nanti kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke grup atau bisa japri ke saya atau ke Mas Rian. Nanti videonya saya upload di YouTube. Oh ya, untuk video yang part 1 tadi tentang Bootstrap sudah saya upload di YouTube. Yang Git ini tadi belum karena di saya penuh. Jadi tadi saya minta tolong ke Mas Reza untuk record. Mungkin itu dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa live meet.